Jadi artinya begini, Alkitab menulis tentang sorga itu terbatas. Artinya terbatas bukan terbatas, artinya cuma garis-garis besarnya seperti di Yerusalem baru jalannya emas. Tapi kan tidak dijelaskan di Yerusalem baru itu ada apa, ada mobil, ada apa segala macam, kan tidak dijelaskan. Nah, Pak terangkan ini, seseorang yang hanya berpegang pada Alkitab secara tertulis, tapi dia nggak mau Tuhan itu mau nambahin lagi pengetahuannya tentang sorga, dia nggak mau. Makanya kalau nanti dibilang di sorga itu ada mobil, dia ketawa dia. Padahal benar di sorga itu ada mobil. Nah makanya orang-orang seperti ini, orang-orang seperti ini. Dulu mobil, tentang mobil di sorga. Saya mau tanya sama kamu. Pak terangkan nanti di sorga. Pak terangkan nanti di sorga naik angkot ntar kali itu sama kredit. Bukan. Terangkan ini. Nah, kalau puji Tuhan sama dia. Coba. Puji Tuhan kalau dia masuk sorga. Kemungkinan besar ada mobil di sorga. Kamu paham nggak sih teori mobil, pengertian teori mobil di bumi kan gitu ya? Berarti ada mesinnya, ada bannya, ada supirnya, ada berbagai alat-alatnya. Nah sekarang konsep kamu tentang mobil di sorga seperti apa dengan konsep yang kita pahami di bumi? Itu yang perlu kamu jelaskan. Kalau kamu katakan sorga dalam konsep bumi ini, tentu orang nanti bilang kamu sesat. Tetapi kalau kamu jelaskan dalam konsep-konsep yang lain, analogi-analogi yang lain, mungkin saya coba kritisi apa yang kamu maksud sebagai begini ya. Surga itu, biar saya lihatkan di sini. Ayo. Ini kita menulis tentang mobil ada di sorga. Kita lihat profilnya siapa. Yang menulis di mobil ada di sorga ada mobil, khususnya di Yerusalem. Jadi surga tingkat 3, 2, 1 dan Firdaus itu nggak ada mobil. Jadi artinya orang yang bisa punya mobil di sorga itu hanya orang-orang tertentu saja. Ibarat kata konglomerat jet-set atau penginjil-penginjil kelas dunia. Nah ini yang menulis bukan tukang sayur, bukan tukang gorengan, bukan tukang tempe, tapi jemaatnya 100.000, 50.000 lebih. Nah sekarang kita tanya, Pak terangkan ini jemaatnya berapa? Sekali kebaktian. Dia ini kan bukan pendeta, dia cuma guru. Nah berarti dia ini bukan pendeta. Nah ini yang menulis tentang buku tentang sorga ini juga puasanya 6 tahun. Tahu nggak puasa 6 tahun? Mungkin tak terangkan ini 3 hari puasa juga udah mungkin nggak pernah puasa ini. Artinya lu jangan sembarang nuduh-nuduh dulu. Ini yang nulis ini bukan manusia kacang goreng. Kecuali ini tukang tempe. Bang Luka, kalau di neraka ada mobil lagi enggak? Siapa orang dan jumlah berapa jemaatnya dan berapa tahun dia puasa? Jelaskan aja pemahaman yang kamu makanya dengerin dulu dengerin dulu kan sebelum kita lari ke mobilnya kita kan harus tahu latar belakangnya supaya nggak dianggap halu. Ini yang dibawa ke sorga ini namanya pendeta Jerokli dari Korea, salah satu gereja terbesar di dunia. Itu jemaatnya 100.000, ya kekayaannya juga triliun, bukan lontong sayur. Nah, jadi artinya kalau orang sekelas dia yang duitnya triliun, setidaknya gue mau dengar karena gue juga bukan sekaya dia. Lo baru punya tempe doang, lo udah merasa diri lo kaya. Nah, makanya kesaksian seperti ini karena dia juga bukan orang sembarangan, bukan orang gembel, dia juga konglomerat, dia juga salah satu gereja terbesar di Korea setelah Paul Yong Gi-cho, Rev Jerokli, penulis buku sorga yang mengatakan di sorga itu ada mobil. Setidaknya gue juga mikir karena yang nulis juga bukan tukang tahi, bukan tukang tempe. Nah, dia puasa selama 6 tahun, akhirnya Tuhan memberikan pewahyuan tentang sorga sedahsyat itu. Ya, jadi memang khusus di Yerusalem baru itu yang jalannya dari emas itu ada mobil awan katanya. Saya memang tidak dijelaskan secara detail, tapi dia bilang hanya orang yang di Yerusalem yang bisa ketemu Tuhan face to face. Jadi orang tingkat 3, tingkat 2 itu nggak akan pernah ketemu Tuhan sampai kapanpun, sampai selama-lamanya nggak akan pernah ketemu Tuhan. Cuma mereka berada di sorga, tapi nggak bisa dengan Tuhan face to face. Tapi cuma yang di Yerusalem barulah yang bisa kita melihat Bapa muka dengan muka. Tapi yang di surga tingkat 3, 2, 1 nggak akan pernah ketemu Tuhan sampai kapanpun, sampai selama-lamanya. Mereka cuma diberikan hidup untuk selama-lamanya, tapi untuk ketemu Tuhan enggak. Tapi orang yang di Yerusalem, ya,
itu diizinkan Tuhan bisa ngobrol begini muka dengan muka. Makanya yang paling mahal di sorga itu ketemu. Dengerin dulu Ini giliran muka Tuhan gue jelasin nggak mau nih, maunya mobil nih. Kayaknya mobil tuh lebih mahal dari muka Tuhan nih, orang bodoh. Jadi di Yerusalem baru itu orang yang bisa ketemu, gue juga kaget, tapi ngeri banget dong ya kalau nggak bisa masuk Yerusalem. Itulah mahalnya Tuhan. Jadi di sorga itu yang paling mahal tuh bukan ngentot, tapi face to face dengan Tuhan. Ngentot mulu dikirim. Nah, lalu begini. Bahasanya diperhalus, Bang Luga. Oke. Itu gue ngomong kayak gitu saking semangatnya loh ya, bukan gue ingin menjelek-jelekan orang ini. Jadi di sorga itu ada mobil awan ya. Mobil awan itu adalah mobil yang diciptakan Tuhan untuk orang yang dicintainya. Ya bersyukur Anda bisa masuk Yerusalem supaya bisa. Masalah dia bentuknya, mesinnya dari apa, gue nggak tahu. Yang jelas sudah 1000 kali lipat dari mobil kesukaan gue kan Rolls Royce Tuhan. Untuk mengingat bakarnya di ayat lain, Allah bizikrillah tatma'innul qulub, dengan zikir kepada Allah kalian akan. Oke. Jadi gue sendiri kan sangat pecinta mobil, walaupun gue bukan orang kaya, tapi gue dari dulu mimpi pengen punya Rolls Royce gitu kan. Jadi gue Tuhan enak banget ya kalau di Yerusalem gue punya Rolls Royce. Ya mungkin seperti Rolls Royce lah kira-kira gitu. Mungkin itu Tuhan kasih sama gue, karena gue kalau gue ngeliat Rolls Royce di YouTube, aduh Tuhan kapan gue ya, sementara ini udah COVID, udah mau pengangkatan nih, kapan lah gue punya Rolls Royce. Tapi ya terpujilah Tuhan kalau Tuhan izinkan gue punya mobil di surga, itu begitu dahsyat. Bang Ya Luga, mungkin sih Pak Terangkan ini, aku juga tidak menginginkan Pak Terangkan masuk neraka. Setidaknya dia memang sukanya di surga itu jalan kaki. Ya udahlah, kalau memang dia pengen jalan kaki, biarkanlah dia. Dulu Pak Terangkan. Jadi mungkin Pak Terangkan ini pengen di surganya dia pengen jadi pejalan kaki yang setia. Jadi, seperti di Jepang, orang jalan kaki mulu ya. Jadi begini Luga, saya mau terangkan dulu. Ketika kita sudah menjadi makhluk roh, itu secara logika dan rasional itu seperti kecepatan pikiran kita lebih dari kecepatan cahaya matahari siapapun. Jadi saat ini kamu ada satu tempat, maka di tempat lain kamu berpikir kamu ada di sana, maka jauh lebih cepat dari mobil Rolls Royce atau bahkan kecepatan matahari. Itulah keberadaan di surga. Jadi kalau kamu bilang kecepatan hanya dari sisi mobil materi, itu adalah logika. Inilah yang disebut dengan menjelaskan pengertian transportasi kecepatan di sorga. Oke, jadi itu begitu. Jadi kesimpulannya. Jadi kalau saya ada di sini, saya mau ke tempatnya Luga karena saya sudah di sorga tidak terbatas oleh tubuh dan fisik apapun. Maka ketika saya berpikir ada di tempat Luga, maka hari ini saya bisa ada di sana. Iya, jadi oke. Jadi dalam arti kecepatan mobil itu sebagai sarana di surga. Nanti kamilah guru-guru ini yang mengajarkan hal itu supaya kita umat itu jangan salah memahami tentang surga itu, gitu loh. Oke. Gimana Bang Luga? Nanti judulnya Luga pengen punya Rolls Royce di surga gitu aja. Puji Tuhan, saya dipertemukan Tuhan dengan mental pejalan kaki di surga. Jadi Bang Luga, saya mau bertanya, penasaran Bang Luga, itu mobilnya bahan bakarnya apa itu Bang Luga? Oh, itu di situ di surga udah nggak punya bahan bakar lagi karena kemuliaannya sudah memang ditopang oleh kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita mau naik mobil udah jalan sendiri mungkin ya, tapi intinya teknologi sorga yang paling 2.000 kali lipat, 1.000.000 kali lipat dari bumi lah, karena juga namanya juga udah, itu pun mau bayangin, aku juga heran kenapa mobil nggak ada di Firdaus, kenapa mobil nggak ada di surga tingkat pertama, cuma ada di Yerusalem yang dimana Tuhan ada. Berarti udah ngeri, berarti seleranya Tuhan itu yang bikin ide Rolls Royce pasti udah Tuhan, itu udah pasti. Kenapa orang itu Rolls Royce itu harganya berapa loh, 8M loh itu. Artinya kalau sampai cuma di Yerusalem ada mobil, itu menurut gua udah ide yang paling gila itu. Artinya hanya orang yang di Yerusalem yang bisa punya Rolls Royce, berarti kemungkinan besar Pak Terangkan ini nggak bisa masuk Yerusalem. Jadi dia mungkin memang akan naik, mungkin ada juga memang di sorga itu seperti kereta api. Nah mungkin Bapak ini mungkin naik kereta.
apa ya? Waktu itu gue ingat. Salah logikanya Luga. Ya, bentar Pak. Waktu itu saya kan sering naik kereta itu dari Bojong sampai stasiun Gondang Dia kan, saya bolak-balik. Nah, saya betapa dalam hati saya ini kapan stasiun Gondang Dia. Iya, jadi saya waktu dulu di kereta kan berdiri terus kan, susah banget nyari tempat duduk kan, gue bilang Tuhan kapan. Tapi saya lihat memang mentalnya Pak Terangkan ini memang masih mental anak kereta, angker nih. Dia juga udah belajar sama saya, hidungnya udah ketawa-ketawa, dia dapat ilmu dari saya tentang kecepatan di surga. Karena ini memang pengumuman terbaru dari Tuhan. Jadi bukan sekedar mobil Rolls Royce aja yang ada di surga. Tetapi kecepatan karena kita berbentuk jiwa dan pikiran, maka di surga itu tidak ada istilah mobil. Tetapi bagaimana kita sebagai roh, bagaimana kecepatan matahari lebih cepat dari situ, kita bisa ada di mana-mana. Iya, karena itu Pak Terangkan tuh juga nggak salah. Di surga juga bisa kita misalnya terbang atau kecepatan secepat itu bisa juga. Tapi kalau misalnya Luganya pengen santai, Luganya lagi nggak pengen terbang, Luga pengen lihat kota Yerusalem yang begitu manis. Gue pernah mimpi ya, gue berada di dalam satu kota sampai nangis gue. Kata suasana kota tuh indah banget. Tuhan ini di mana ya Tuhan? Kok enak banget di kota ini? Sampai nangis gue saking indahnya kota itu. Tiba-tiba gue bangun, gue ingat itu kota ada di mana ya? Aduh jangan-jangan Yerusalem lagi. Itu indah banget sampai gue nangis. Kenapa tuh nggak tahu lah, gue ngejelasin indah banget tuh mimpi gue itu. Jadi, nah artinya makanya ada lagunya. Oh Yerusalem, kota mulia, aku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Terus ada lagi yang lebih nikmat. Di surga Yerusalem dan surga tingkat 3 itu kita dikasih malaikat. Bayangin, gue juga heran gitu. Sampai gue sampai 1 bulan tuh mikirin itu mulu. Waduh gila enak banget ternyata ya. Ternyata kita di surga itu ada malaikat pribadi yang melayani kita. Jadi misalnya gini, misalnya kita pengen ngopi atau pengen minum teh gitu kan. Biasanya kan kalau kita nggak punya malaikat, ya berarti kan kita sendiri kan yang bikin kopi kan, atau minum capek gitu. Ternyata di surga Tuhan kasih malaikat, bukan cuma 1, mungkin puluhan atau ribuan atau gimana, itu ada yang melayani kita. Kita tuh di sana seperti raja. Oh, betapa indahnya, ternyata kita itu adalah anak Allah dan para malaikat itu adalah hamba-hamba. Malaikat itu bukan anaknya Tuhan. Makanya para malaikat tidak ada yang memanggil Allah itu sebagai Bapa. Gak ada. Makanya waktu dalam kesaksiannya Jerokli, dia bilang malaikat itu kalau main musik lebih jago dari manusia, tapi Tuhan lebih senang nyanyian yang dikeluarkan dari hati mereka yang telah ditebus. Karena ada juga ayat yang berkata, main bass aja loh, main bass. Bentar dulu. Ini main bass nih. Saya juga ada bass, Pak. Saya juga bass. Bass saya 6 senar. Nah, kan. Nah, saya juga di surga pengen jujur aja, Tuhan gue kalau di surga gue pengen dekat tatanya Tuhan. Tuhan duduk di situ, gue main bass di sampingnya Tuhan. Tuhan kan ngeri dah pokoknya. Jadi begini saudara-saudara ya. Artinya kita jangan, justru sebenarnya hidup yang sesungguhnya itu adalah surga. Ayo kita bikin grup band aja, lu gak bikin grup band. Bapak bisa main apa? Semua bisa. Ya tapi Bapak jangan ngelawan-lawan saya. Kita kan mau bikin konser nih di Monas nih. Udah ada pendananya. Ada 1 orang ibu-ibu mungkin dia kekayaannya 15 triliun. Pak Luga ntar saya dukung ya. Aduh Bu cepatan lah kita mau bikin konser. Gue bilang dia duitnya 15 triliun. Jadi ya berdoalah supaya itu cepat jadi gitu. Jadi gini saudara. Bang Luga, kalau di surga Bang Luga ada konser juga nggak ntar? Justru Lucifer itu dulu pemimpin musik dan pemimpin konser. Makanya Lucifer melalui musik-musik metal tiap hari bikin konser mulu dia di muka bumi. Itu kan kerjanya Lucifer sebenarnya. Lu lihat aja orang-orang. Setuju saya itu. Lihat Lucifer itu kalau misalnya lambang-lambangnya orang metal kan selalu begini kan. Ini kan lambang pentagram, ini kan lambang kepala kambing, ini lambangnya Lucifer.
Makanya kalau ada orang konser selalu begini, ini tuh lambangnya Lucifer. Artinya bahwa konser ini dipersembahkan untuk Lucifer. Kenapa Lucifer maunya senang dipuji-puji dalam konser? Karena dia dulu sangat iri dengan Tuhan. Karena dialah dulu pemimpin musiknya untuk menyembah kepada Tuhan. Dia memegang sepertiga loh, dia pegang amat. Sepertiga malaikat dia yang pegang. Makanya yang sepertiga itu dibohongin sama Lucifer. Udah sekarang gue yang jadi Tuhan. Tuhan lagi capek dia, gue yang jadi Tuhan. Tuhannya tahu kan, kurang ajar nih anaknya. Tuhan lagi capek. Namanya juga si Lucifer. Lucifer kan pembohong kan. Dibohongin lah yang sepertiga ini, yang culun-culun. Malaikatnya masih pendek-pendek kan, anak lucu-lucu juga lo, diam lu. Ini gue yang udah jadi Tuhan sekarang. Kayak lu ya, lucu-lucunya gak ya? Lu diam, kata Lucifer gitu kan. Yang namanya juga malaikat kan nggak punya kehendak bebas. Iyalah bos, katanya udah pokoknya apa yang kata bos kita siap main. Tuhan tahu, wah nih anak dikacau nih. Gua kasih suruh dia bikin konser buat gua. Dia malah bikin konser sendiri. Michael sini, apa bos ini pecah nih kepala nih anak. Digulung Lucifer, dilempar sepertiga. Itulah yang dibilang di kitab Wahyu, malaikat Mikael melempar naga. Kan Mikael melawan naga itu yang Lucifer yang sekarang bikin konser-konser di bumi. Jadi kalau lo lihat di bumi ini ada konser, itu sebenarnya semua tuh rata-rata ngelawan Tuhan. Makanya kita mau bikin di surga, konser. Bang Luga, yang saya tanya di surga gitu. Ada konser nggak gitu? Justru di surga itulah pusatnya konser. Makanya gue tuh pengen bikin konser karena nanti di surga tuh konser mulu kerjanya, Ucok. Ntar lo bikin judulnya ya. Lo bikin judulnya di surga ada konser. Nanti seluruh Indonesia viral. Wih, ada konser di surga. Biar viral lagi. Di surga tuh konser. Makanya Metallica itu begini lambangnya apa? Karena itu kan konser Metallica, artinya Lucifer, penyembah Lucifer. Lucifer itu kan bapak segala dusta, kata Yesus. Dialah yang mau mengatakan kepada Yesus, kalau lu nyembah gue, seluruh dunia ini gue kasih sama lo, kata Yesus. Gila lo, punya gue lo mau kasih ke gue. Kan lucu, yang punya Yesus mau dikasih ke dia. Namanya juga pembohong Lucifer. Jadi kita jangan mau dibohongin sama Lucifer. Ntar saya nggak mau nanya lebih detail sih Bang Luga lagunya apa. Gak apa-apa. Boleh kau tanya. Bisa pokoknya banyak. Ayo Pak, terangkan kau sudah KO gimana? Itu Pak, terangkan nggak pengalaman itu. dia perlu sekolah lagi. Bang Luga. Ayo Pak, terangkan mana suaramu, Pak, terangkan langsung tutup mic. Kita nggak boleh saling merendahkan, kita saling menghormati. Pak, terangkan juga semoga dia nanti maju terus, bisa memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, itu aja sih. Jangan kita saling menyerang.